Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas TH Bengkulu, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, kelompok 4, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Epi Lorita, SIP MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi analisa kepemimpinan tim dan kepemimpinan strategis. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri Siti Kurnia dengan NPM 237110025. Selanjutnya ada Nidia Yolanda dengan NPM 237110042. Selanjutnya Badila Jasmine dengan NPM 237110090. Lalu ada Febrian Syah dengan NPM 237110018. Selanjutnya Afdal Izzahdi dengan NPM 237110004. Yang terakhir Diah Nursyah Fitri dengan NPM 237110015. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul analisa kepemimpinan tim dan kepemimpinan strategis. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Amirullah menyatakan bahwa kepemimpinan adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain melalui pola hubungan yang baik, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peter G. Nathaus di dalam bukunya yang berjudul Leadership Theory and Practice tahun 2018, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, di mana pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tim adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan menggerakkan anggota timnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut agar lebih efektif dan tepat guna. Di dalam kepemimpinan tim diperlukannya kerjasama antar anggota tim untuk mencapai tujuan bersama menjadi lebih mudah. Kepemimpinan strategis adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Para pemimpin strategis menggabungkan rencana strategis mereka dengan manajemen strategis. Organisasi mereka menghormati peran kepemimpinan dan visi keseluruhan mereka saat bekerja untuk mewujudkan visi itu. Adapun tujuan kepemimpinan tim sebagai berikut. Seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan untuk anggota timnya supaya menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gunanya agar anggota tim bekerja dengan giat dan ambisius supaya mencapai hasil yang optimal. Kepemimpinan sangat berperan dalam pengembangan potensi anggota timnya. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, maka tujuan kelompok organisasi tersebut dapat tercapai dengan lebih mudah dan terstruktur. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim. Karakteristik tim efektif. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut tergantung pada kepemimpinan tim dan juga interaksi yang berjalan dengan baik yang ada di dalam tim tersebut dapat mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Adapun karakteristik tim yang efektif adalah sebagai berikut. Adapun karakteristik kepemimpinan strategis sebagai berikut.
Seorang pemimpin strategis harus mampu mewujudkan tujuan dan membuahkan hasil yang baik untuk organisasi mereka. Organisasi mereka menghormati peran dan pandangan mereka sembari mewujudkan visi tersebut menjadi nyata. Pun karakteristik kepemimpinan strategis yang pertama yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang langkah-langkah yang menentukan arah strategis insentif organisasi. Yang kedua, mampu mengembangkan dan membentuk budaya organisasi. Yang ketiga, mampu memanfaatkan dan mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Yang keempat, mampu mengubah budaya dan pembaharuan teknik. Yang kelima, seorang pemimpin haruslah memiliki pemikiran yang pragmatis, yaitu cara berpikir yang praktis yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri kepemimpinan strategis meliputi yang pertama, adanya pemikiran yang strategis. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, perencanaan pemimpin strategis. Yang kelima, kepercayaan dan keandalan. Yang keenam, eksekusi pemimpin strategis dan juga integritas. Contoh kepemimpinan tim bisa kita lihat pada Muhammad Sadat. Beliau adalah seorang tim leader penjualan. Seorang tim leader di bagian pemasaran akan mengawasi timnya untuk mengeksekusi dan menyelesaikan strategi marketing yang telah dibuat. Seorang tim leader tidak selalu memegang peranan di bagian manajemen, karena ia hanya mengawasi timnya dan melaporkan progres dari hasil bekerja timnya ke manajer. Dan seorang tim leader juga akan terus memonitor progres sebuah proyek yang sedang berjalan hingga selesai. Ia akan bekerja sebagai bagian dari tim dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan proyek. Hal tersebut ia lakukan sambil memimpin timnya sehingga ia harus memotivasi setiap anggota timnya secara efektif untuk mencapai goal serta menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan efisien. Contoh kepemimpinan strategis Steve Jobs. Steve Jobs dikenal karena pandangan ke depan yang tajam. Ia merancang komputer pertama di dunia dengan mouse yang menggunakan Graphical User Interface (GUI). Kesuksesan Apple disebabkan oleh kesadaran inventif dan mentalitas inovatifnya. Apple menonjol karena kesadaran dalam industri yang penuh dengan perusahaan teknologi yang berkembang pesat. Perusahaan terus menginspirasi pengusaha teknologi masa kini. Adapun contoh kepemimpinan strategis di kalangan pemimpin bisnis, dia adalah Bill Gates. Bill Gates adalah contoh kepemimpinan bisnis yang menentukan arah. Bill Gates menggunakan gaya kepemimpinan otoriter untuk memastikan bahwa Microsoft tumbuh sesuai rencana. Dalam bisnis perangkat lunak, strateginya telah membantu Microsoft membangun dan mempertahankan posisi di mana kemampuan Gates dalam mengambil keputusan dengan cepat membawa kesuksesan bagi perusahaannya. Bukan rahasia lagi bahwa kekeraspalaan Gates membawa Microsoft ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft, Gates mendorong orang sekeras dia mengemudi sendiri. Gates mengakuinya pada tahun 2019 saat wawancara podcast. No.